Kenapa banyak orang yang berbeda-beda dalam menjalankan agama ini? Padahal Tuhannya sama, nabinya sama, Al-Qur'annya sama. Bagus pertanyaannya. Karena berbeda-beda memahami Al-Qur'an dan hadis. Makanya dakwah salaf ingin mengajak agar satu pemahaman. Apa itu? Memahami Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman para sahabat. Kenapa para sahabat pemahamannya yang dicontoh? Karena satu, mereka diridhoi oleh Allah. Dua, mereka dicap oleh Allah dan Rasulnya sebagai manusia terbaik. Tiga, mereka kalau salah di dalam memahami Al-Quran dan hadis, kalau salah di dalam mempraktekkan Al-Quran dan hadis, langsung turun wahyu dari 7 petala langit kepada Nabi Muhammad SAW yang membenarkan, mengoreksi perbuatan kesalahan para sahabat. Dan tidak ada kaum yang seperti itu kecuali para sahabat. Saya beri contoh. Ada seorang sahabat ketika junub, beliau berinisiatif junub pagi-pagi hari sebelum subuh, junub, bermimpi junub, tapi tidak ada air, nggak ada air, otomatis tidak bisa mandi. Maka akhirnya beliau berinisiatif. Apa yang beliau lakukan? Berguling-guling di pasir, seperti berguling-gulingnya kucing. Fatamarraga kama tamarragad dabbah, dalam hadisnya begitu. Maka beliau berguling-guling di pasir sebagai tanda bukti bahwasanya beliau mandi pasir. Kalau hadasnya hadas kecil kan bertayamum cukup. Ini hadas besar, maka beliau berpikiran, oh berarti harus mandi pasir. Sampai kabar tersebut kepada Rasulullah SAW, beliau cuma mengatakan, la yakfika an taqula biyadayka hakadha. Tidak, cukup kamu lakukan begini. Pegangkan tanganmu ke dinding, kemudian kalau ada debu maka tiuplah, kemudian usapkan ke wajahmu, kemudian usapkan ke kedua telapak tanganmu. Selesai urusan. Lihat, yang salah dibenarkan melalui wahyu. Itu tidak pernah terjadi kecuali siapa? Kepada kaum siapa? Sahabat. Makanya saya mengajak kepada kaum muslimin, ayo ke ajaran salaf. Apa maksudnya? Memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman siapa? Para sahabat. Apa salahnya mereka? Diridhoi oleh Allah, manusia terbaik, kuntum khairu ummah. Kalian wahai para sahabat adalah sebaik-baik umat. Kalau salah dibenarkan dari dengan wahyu. Yang keempat, orang Arab paling paham tentang bahasa Arab dibandingkan orang kita. Yang kelima, langsung gurunya Rasulullah SAW. Yang keenam, beliaulah pelaku sejarah. Hadis itu turun, ayat itu turun. Mereka tahu, paling paham tentang ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW. Apa kurangnya? Ustadz, kan ada mazhab Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kemana ini mazhab? Maka kita katakan, imam-imam itu pun ikut siapa? Para sahabat. Dan saya katakan dengan tegas, tidak mengapa Anda belajar mazhab Syafi'i. Fikih mazhab Syafi'i diantaranya matan, ghayah, wa taqrib. Belajarlah. Belajar fikih di sana. Silakan. Tetapi ketika Anda mengamalkan sebuah amalan, maka harus berdasar dari Al-Quran dan hadis. Belajar fikih tujuannya apa? Karena Pak, di dalam semua madhab itu fikihnya sudah teratur rapi. Dari mulai toharah, kemudian bejana, masalah air, masalah berwudu, mandi, tayamum, mengusap di atas sepatu, mengusap di atas jilbab, terus sampai sholat, puasa, zakat, teratur rapi. Di dalam mazhab begitu. Maka silahkan Anda belajar mazhab. Bahkan saya katakan, silahkan Anda mengatakan saya mazhab Syafi'i. Boleh, tidak ada yang melarang. Asalkan kalau beramal harus berdalil dari Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat. Nah itu sebabnya yang bertanya ini, kenapa Tuhannya kan sama, nabinya sama, kitabnya sama, yang beda apanya? Pemahamannya.